Satu unit minibus yang terparkir di lantai dasar parkiran apartemen terbakar di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga api muncul dipicu korsleting listrik saat mobil dipanaskan pemiliknya. Ya, ini pemirsa, asap hitam pekat membumbung keluar dari sebuah lantai dasar parkiran apartemen Bonavista, kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Akibatnya penghuni apartemen sempat panik karena asap ini semakin tebal. Damkar segera ke lokasi dan berupaya memadamkan api agar tidak terjadi perambatan. Kebakaran ternyata melalap satu unit minibus yang sebelumnya tengah dipanaskan. Kuat dugaan api dipicu korsleting listrik pada bagian mesin. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Angin kencang tiba-tiba menerjang dan memporak-porandakan gerobak pedagang di kawasan Larangan Indah Ciledug, Tangerang, Banten. Akibatnya sejumlah gerobak pedagang rusak dan video pun viral. Nah, ini pemirsa, warga yang tengah beraktivitas di sekitar Jalan Swadaya Raya dikejutkan dengan terjangan angin yang sangat kencang di kawasan Larangan Indah, Tangerang. Bahkan dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah gerobak milik pedagang langsung tumbang hingga barang dagangan pun rusak. Terlihat juga kursi plastik pedagang dan material bangunan ikut terbawa angin. Warga yang ada di lokasi pun nampak menyelamatkan diri, khawatir terkena material yang terbawa angin. Usai kejadian, banyak lapak pedagang yang rusak, terutama pada bagian atap yang hanya terbuat dari terpal plastik saja. Sementara itu, warga diimbau untuk tetap waspada selama masa peralihan musim. Hindari berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar, papan reklame, maupun baliho raksasa yang berpotensi tumbang saat terjadi cuaca ekstrim. Oh, kacau. Gila, angin puting-puting di Swadaya. Aksi emak-emak pengendara motor ini tak patut ditiru melawan arus di Jalan Juanda, Kota Depok. Ada lawan. Ya, ini ajaib ini pemirsa. Emak-emak pengendara motor ini melaju kencang melawan arah di Jalan Juanda di Depok. Padahal dari arah berlawanan padat kendaraan yang melintas. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Polisi akan menindak tegas sesuai aturan berlaku dengan sanksi tilang kepada emak-emak yang melawan arus. Ya, masih dari dunia transportasi pemirsa, rangkaian komuter lain relasi Duri Tangerang terhenti di Kelurahan Rawabuaya. Sebuah ledakan sempat terdengar dari bawah gerbong yang membuat penumpang panik. Komuter lain relasi Duri Tangerang tiba-tiba berhenti di perlintasan Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan sempat terdengar dari bawah gerbong yang membuat penumpang panik dan ketakutan. Bahkan sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk keluar gerbong dan mencari moda transportasi lain. Adanya insiden ini membuat perjalanan kereta lain terganggu serta kemacetan mengular akibat gerbong yang menutupi perlintasan sebidang. Itu karena korsleting tegangannya. Generator yang di gerbong 3 meledak. Oh, meledak? Iya. Apa tuh Pak yang meledak? Saya rasa generatornya itu di bawah. Oh, generatornya di bawah gerbongnya ya, meledak ya? Meledak. Bapak dengar tadi ledakannya? Iya, wah. Berapa kali Pak meledak tadi? Kali doang. Setelah 2 jam, komuter lain akhirnya dapat dievakuasi dengan didorong oleh komuter lainnya hingga perjalanan kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun Pasar Senen sempat ramai dan berikut laporan lengkap rekan kami Camar Henda terkait libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dari stasiun Pasar Senen. Pemirsa, libur panjang Idul Adha 2026, situasi dan kondisi di Pasar Senen terpantau ramai oleh calon penumpang. Total pada hari ini terdapat 35.000 penumpang di stasiun Daob 1 Jakarta yang sudah meninggalkan Jakarta. Sementara puncak dari arus mudik untuk Idul Adha ini terjadi pada kemarin, yakni 26 Mei 2026 atau 1 hari menjelang Idul Adha 2026. Dan situasi dan kondisi terkini bisa kami gambarkan. Para calon penumpang sedang melakukan boarding pass dan juga check-in secara mandiri yang dilakukan dengan scan barcode ataupun juga memasukkan kode booking. Dan saat ini didominasi oleh mereka yang akan menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur.
Pada hari ini tercatat 35.000 penumpang yang sudah meninggalkan Jakarta, tapi khusus di stasiun Pasar Senen keberangkatan mencapai 14.333 penumpang, sementara kedatangan menuju Jakarta melalui stasiun Pasar Senen ini mencapai 7.400 penumpang. Operasional kereta, PT KAI mengoperasikan 68 kereta api jarak jauh reguler per hari, sementara terdapat 9 kereta api tambahan, 8 dari stasiun Gambir, dan 1 kereta api jarak jauh tambahan dari Pasar Senen. Kapasitas ataupun juga okupansi dari ketersediaan tiket dari 363.000 tiket sudah terjual sebanyak lebih dari 221.000. Artinya 60.000 tiket sudah terjual dan masih ada 40% lagi yang bisa dibeli sampai dengan puncak dari arus balik pada 1 Juni 2026. Memang PT KAI Daob 1 juga mengimbau agar masyarakat bisa datang lebih awal untuk bisa mengantisipasi terjadinya keterlambatan ataupun juga tidak terburu untuk masuk ke peron. Dan diimbau 1 jam sebelum keberangkatan sudah ada di stasiun untuk bisa melakukan check-in dan juga boarding. Terutama saat ini sudah ada fitur face recognition yang bisa mempersingkat waktu untuk boarding. Dari Jakarta, Camar Henda Suryali Santoso, iNews melaporkan. Seperti yang disampaikan rekan kami Camar Henda tadi, ribuan penumpang masih memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Meskipun begitu, sejumlah pengguna jasa kereta api menilai pembelian tiket di masa libur panjang ini tergolong mudah. Ya, pada puncak arus keberangkatan Selasa kemarin lebih dari 15.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan hari ini tercatat lebih dari 14.000 penumpang melakukan perjalanan menuju sejumlah kota favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang hingga Purwokerto. Pada periode libur panjang ini, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan perjalanan tambahan kereta api jarak jauh sebagai antisipasi lonjakan penumpang. Selain itu, sejumlah pengguna jasa kereta api jarak jauh menilai proses pembelian tiket kereta cukup mudah dan tidak ada kendala. Libur hari ini suami, jadi baru hari ini jalan. Gampang. Online. Lewat aplikasi ini, KIA itu loh. Apa sih KAI? Iya. Kira-kira H-7 sih kemarin udah pesen lah. Iya, kesulitan nggak? Ya untungnya alhamdulillah enggak sih. Iya, pas kesini juga enggak macet gitu, lancar jalannya. Libur Hari Raya Idul Adha kawasan Puncak Bogor terpantau ramai lancar. Namun diprediksi ada peningkatan volume kendaraan secara bertahap. Ya, situasi arus lalu lintas di kawasan jalur Puncak Bogor, tepatnya di Simpang Gadok, terpantau cukup padat dan kemudian sedikit lebih lengang ketika naik ke puncak. Kendaraan yang melintas baik dari arah Jakarta menuju kawasan puncak maupun sebaliknya juga masih beroperasi dengan normal 2 arah. Namun volume kendaraan diprediksi akan terus meningkat secara bertahap. Sementara arus lalu lintas di ruas tol Cipularang ramai cenderung padat. Ya, keramaian kendaraan terjadi dari arah Jakarta menuju Bandung. Kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus wisata. Banyak warga yang memanfaatkan momen libur panjang Idul Adha di lokasi wisata di wilayah Bandung. Lalu seperti apa arus lalu lintas warga pada libur Idul Adha kali ini? Kita bergabung dengan Berliana Mileni di Stasiun Senen Jakarta dan Selena Yahya dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Pertama saya ke Berliana dulu di Stasiun Senen. Seperti apa arus calon penumpang kereta di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Kalau untuk situasi dan suasana di Stasiun Pasar Senen sore ini bisa saya katakan semakin sore semakin ramai. Dan memang dipadati oleh para penumpang yang didominasi oleh keluarga, kemudian juga ada yang membawa anak-anak yang saat ini terlihat sedang mempersiapkan keberangkatan, melakukan check-in tiket, dan juga menunggu di ruang tunggu yang disediakan oleh Stasiun Pasar Senen. Nah, kalau dibandingkan atau berdasarkan data yang disampaikan dari PT KAI, ada sedikit
penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Untuk jumlah keberangkatan per pagi tadi memang dari stasiun Pasar Senen ini sebanyak 14.300, yang mana di hari kemarin ini ada sebanyak 15.300. Kemudian juga untuk volume kedatangan yang memang terbanyak juga masih dari stasiun Pasar Senen, yakni ada sebanyak 7.400 penumpang. Lalu ada total kapasitas tempat duduk yang disiapkan oleh PT KAI Daop 1 yakni sebanyak 363.000, dan juga nanti diprediksi akan terjual atau tiket yang terjual hingga tanggal 2 Juni 2026 mendatang ini sebanyak 221.000 tiket. Kemudian untuk tujuan favorit dari para penumpang ini masih ditempati oleh Yogyakarta, kemudian Surabaya, dan juga Semarang. PT KAI terus mengimbau masyarakat untuk datang tepat waktu dan juga menjaga barang bawaannya agar bisa selamat berlibur sampai tujuan. Demikian, kembali ke Anda, David. Baik, Berli. Sekarang saya ke Selena di Simpang Gadok. Selena, apakah lalu lintas di sana masih padat? Ya, David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di pukul 17:23 saat ini memang sedang diberlakukannya sistem one way. Yang tadinya semula di pukul 12 ingin diberlakukan sistem one way, namun tidak jadi. Jadinya di pukul 17:20 ini. Di mana memang tepat di belakang saya pemirsa, ini sedang diberlakukan sistem one way dari arah Puncak Bogor, Jawa Barat ke arah Jakarta, yang dimana memang diprioritaskan untuk masyarakat yang hendak turun ke arah Jakarta. Dan bisa dilihat juga pemirsa untuk dari wilayah Jakarta menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat ini memang masih dihentikan atau ditunda sementara dikarenakan memang untuk memberlakukan sistem atau skema rekayasa lalu lintas yang berupa one way dari arah Puncak Bogor, Jawa Barat menuju ke Jakarta, yang dimana memang masih diprioritaskan plat B yang mengarah ke Jakarta. Begitu, David. Oke, baik. Terima kasih Selena dan Berliana untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, di masa Idul Adha, Pantai Ancol masih menjadi pilihan warga menikmati liburnya bersama keluarga. Ya, beginilah suasana Pantai Ancol, pemirsa. Warga menikmati suasana pantai dengan berlibur bersama keluarga. Para orang tua tentunya mengajak anak-anaknya untuk mengisi waktu libur sekolah ini di sana. Dan seperti Anda lihat, memang paling sering adalah bermain di pasir dan berendam di air, serta ada permainan-permainan air begitu ya, seperti donat jet ski begitu. Dan kemudian bisa membangun pasir atau istana pasir bersama dengan sang buah hati. Seperti apa keramaian di lokasi wisata di Jakarta saat ini? Kita bergabung dengan Kea Della Rosa di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Selamat sore, Kea. Seperti apa keramaian liburan di Ancol saat ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Keramaian yang ada di Ancol, Jakarta Utara tercatat sudah ada 30.000 lebih wisatawan yang datang ke Ancol sejak pagi tadi hingga pukul 5 sore ini. Memang mayoritas semuanya memanfaatkan waktu libur panjang Hari Raya Idul Adha. Nah, kalau misalnya berbicara terkait Pantai Ancol, tentunya banyak sekali anak-anak yang setelah bermain berenang di pinggir pantai lalu juga bermain pasir seperti yang ada di belakang saya. Memang sejak pukul 4 sore hingga sekarang tidak bosan-bosannya anak-anak bermain di bibir pantai, bermain dengan teman-temannya, bermain pasir, lalu juga sedikit berenang di bibir pantai. Memang sudah ada batas bagi para pengunjung agar tidak melewati batasnya. Selain bermain di bibir pantai, David dan juga pemirsa, banyak wahana air yang tersedia di Pantai Ancol. Salah satunya ada pertunjukan flyboarding, di mana ini salah satu olahraga air ekstrim
ekstrim yang secara gratis dipertunjukkan di Pantai Ancol setiap sorenya, yang memang kalau biasanya hanya dipertunjukkan pada weekend saja. Namun untuk hari ini khusus karena melihat antusiasme yang begitu tinggi di Pantai Ancol sehingga ada pertunjukan flyboarding ini. Selain itu ada juga wahana air seperti banana boat, hingga ada donat boat dan juga taksi boat. Dibanderol dengan harga Rp50.000 untuk 3 putaran di bibir pantai. Nah, memang kalau berbicara terkait Ancol menjadi primadona karena David pemirsa, harga tiket masuknya sangat murah, hanya Rp35.000 untuk satu orang pengunjung dan dapat menikmati suasana pantai Jakarta Utara di Ancol. Sementara itu David, kembali ke studio. Baik, seru sekali. Terima kasih Kia Della Rosa untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.